Seorang pria berzirah baja hitam melangkah maju dengan langkah berat penuh wibawa. Itu adalah student Inch yang membuka pintu dan segera memberitahu Xiaoye bahwa kabar mereka benar. Ling Che benar-benar telah mencapai level maksimum. Inch menambahkan bahwa Serikat Seribu Musim Gugur langsung membatalkan deklarasi perang begitu mendengar kabar tersebut. Student Inch yang terkejut bertanya-tanya bagaimana Ling Che bisa melakukannya, lalu terperanjat sambil berkata bahwa kecepatan naik levelnya benar-benar tidak masuk akal. Xiaoye tersenyum bahagia dengan pesona tersendiri. Ia menegaskan bahwa Ling Che adalah tunangannya. Dalam hati Xiaoye berpikir bahwa mencapai level maksimum dengan begitu cepat hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang bermain dengan sangat serius. Yang berarti Ling Che bekerja keras tanpa henti. Yang berarti ia ingin segera meraih kesuksesan. Dan pada akhirnya, berarti ia ingin segera membangun kehidupan indah yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Student Inch yang menyadari arah pembicaraan itu berkata bahwa hal itu terjadi lagi. Xiaoye dengan wajah bersinar menyatakan bahwa Ling Che berjuang keras untuk mencapai level maksimum karena ia ingin segera menepati janji pernikahan yang telah mereka buat. Dan ia bekerja keras demi masa depan cerah mereka. Xiaoye menegaskan bahwa dirinya juga harus berusaha keras. Ia tidak boleh mengecewakan cinta Ling Che. Dengan tegas, ia memerintahkan agar manajemen guild diberitahu untuk segera mengadakan rapat dan meningkatkan usaha dalam menjalin aliansi antara Divine Wolf dan Penumbra. Di tempat lain, Squirrel menanyakan tentang rapat itu, dan Sawyer menjelaskan bahwa Xiaoye sendiri yang menyelenggarakannya. Squirrel terkejut karena hal ini jarang terjadi. Jarang sekali Xiaoye begitu aktif, dan ia menilai bahwa semangatnya mungkin dipicu oleh keberhasilan Ling Che mencapai level maksimum. Squirrel menegaskan kepada Sawyer bahwa ia tidak perlu berlutut saat memberikan laporan, tetapi Sawyer membalas bahwa sebagai wakil Guildmaster, ada aturan yang harus dijaga agar wibawa tetap terpelihara, sebab jika anggota guild lain melihat mereka lengah, itu akan buruk bagi disiplin. Sawyer kemudian bertanya, apa pendapat Squirrel mengenai Ling Che yang berhasil mencapai level maksimum? Squirrel menjawab sambil tersenyum bahwa meski ia tidak tahu bagaimana Ling Che melakukannya, ia bisa menerima kenyataan itu karena hasil akhirnya nyata. Squirrel menambahkan bahwa sejak awal Ling Che memang sulit dipahami, dan justru itu baik bagi mereka, karena membuatnya semakin menarik. Sawyer hanya bisa menatap Squirrel yang semakin terlihat seperti seorang guildmaster sejati. Squirrel lalu menegaskan bahwa mereka telah membuat janji bersama Ling Che, dan fakta bahwa Ling Che semakin kuat sangat mendukung tujuan mereka, yakni membangkitkan kembali Wolfang. Dengan dalih menekan dominasi 1000 musim, mereka akan tumbuh perlahan hingga tiba saatnya bangkit kembali. Di arena latihan, 3 anak panah menancap tepat di tengah target ketika Fallen Whale memberitahu Blue Cloud bahwa Ling Che telah mencapai level maksimum. Blue Cloud tersenyum lebar dan berkata bahwa hal tersebut memang pantas diharapkan dari Ling Che yang selalu menjadi pusat perhatian. Fallen Whale juga tertawa kecil, mengatakan bahwa deklarasi perang yang dikeluarkan di pagi hari langsung dibatalkan pada sore harinya, sehingga Thousand Autumns benar-benar kehilangan muka. Dan hal itu membuktikan bahwa Blue Cloud memang memiliki pandangan jauh ke depan karena sejak awal selalu berada di sisi Ling Che. Blue Cloud sambil melepaskan panah berpendapat bahwa jika keadaan terus seperti ini, posisi Thousand Autumns sebagai guild terkuat akan segera tergeser. Setelah menembakkan panah, Blue Cloud berpikir bahwa masih ada satu pukulan besar terakhir yang belum dilepaskan. Di sisi lain, seorang penghubung memanggil Qiu Genshin, membuatnya terjaga dari lamunannya. Qiu Genshin mengaku sedang memikirkan sesuatu. Temptress menimpali bahwa keluarga besar memiliki pandangan kuat terhadap perubahan sikap Thousand Autumns, yang tiba-tiba menarik kembali deklarasi perang. Ia menjelaskan bahwa setelah perang guild terakhir, mereka menganalisis bahwa pengaruh Thousand Autumns di Heavenland terus menurun, sehingga mereka berusaha mengukuhkan posisi dengan kembali menyatakan perang. Qiu Genshin dengan wajah serius menyatakan bahwa ia tahu benar apa yang dipikirkan para tetua itu, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Ia menambahkan bahwa mencapai level maksimum di Heavenland bukan hanya soal level semata, melainkan juga disertai gelar khusus. Dengan wajah muram, Qiu Genshin menegaskan bahwa lawan mereka kali ini adalah Ling Che, dan ia merasa heran bagaimana Ling Che bisa mencapai level maksimum dalam waktu sesingkat itu, seolah-olah ia melampaui aturan permainan itu sendiri. Di tempat lain, Still Waters ikut berkomentar bahwa dungeon tempat Ling Che berada terlalu aneh,
seolah-olah pengaturannya bahkan tidak pantas ada dalam permainan. Ling Che menimpali bahwa ia merasakan hal yang sama NPC di dungeon. Itu seperti memiliki kesadaran mereka sendiri. Stillwater selalu berkata bahwa untungnya dalam kejadian itu, Ling Che berhasil mencapai level maksimum seperti sebuah keajaiban. Ia bertanya apakah Ling Che masih ingat apa yang ia katakan saat pertama kali mereka bertemu. Bahwa kala itu Stillwaters pernah berkata bahwa tujuannya adalah mencapai puncak Heavenland. Dan sekarang ia sudah berhasil mencapai level maksimum. Ling Che menambahkan bahwa setelah melalui dungeon aneh itu, ia merasa mulai memahami dirinya sendiri lebih dalam. Mungkin puncak yang dimaksud bukan hanya sekadar level dalam permainan. Ling Che menegaskan bahwa ia harus menyelidiki dengan jelas apa sebenarnya dungeon aneh itu dan apa arti tindakan para NPC di dalamnya. Karena Thousand Autumns sudah tidak lagi menimbulkan masalah, ia menyerahkan urusan guild pada Stillwaters. Stillwaters tersenyum pahit dan berkata bahwa Ling Che sepertinya ingin menghilang lagi. Ling Che menegaskan bahwa dirinya memang tidak terlalu paham urusan guild dan meminta dilepaskan dari tanggung jawab itu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar yang bertanya, apakah ada penyusup? Ling Che menoleh keluar jendela dan melihat seseorang diteriaki bahwa ia sedang dikejar. Sosok itu terlempar ke dalam wilayah guild dengan tubuh terluka. Orang itu berkata bahwa mereka meremehkan thief itu dan ia berhasil lolos hingga masuk ke wilayah penumbra. Seorang lain bertanya, apakah mereka harus mengejarnya masuk juga? Tetapi pria berkerudung memerintahkan mundur karena mereka tidak boleh sampai ketahuan. Semua segera patuh. Seorang anggota guild bertanya apa yang sebenarnya terjadi, bahkan sampai ada yang diburu di dalam permainan. Gadis berambut merah muda menyarankan agar mereka segera memberitahu Stillwaters tentang hal ini. Orang yang terluka itu dengan susah payah berdiri dan meminta pertolongan, ia berkata harus segera menemui guildmaster mereka. Dengan kepala terangkat, Jun menyebut nama Ling Che dan Ling Che berdiri tepat di hadapannya. Tatapan mereka bertemu, dan Ling Che terkejut sambil bertanya kenapa ia bisa berada di sini. Jun dengan wajah panik memegang pakaian Ling Che, keringat dingin menetes dari dahinya, sementara ia memohon penuh ketegangan. Wajah Ling Che menegang ketika Jun dengan napas tersengal, memohon agar ia menyelamatkan Xiaolan. Ingatan tentang wajah Xiaolan melintas dalam benaknya, membuat Ling Che segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jun menjelaskan dengan wajah muram bahwa mereka telah menjadi target orang-orang di dunia nyata. Ia berkata, anti-mainstream disergap secara licik hingga menderita luka parah, dan kini terbaring di rumah sakit. Jun menambahkan bahwa Xiaolan bersikeras kembali ke dalam permainan untuk membalaskan dendam sahabat mereka. Mendengar itu, Ling Che mengerutkan kening dengan ngeri, sementara Xiaoye hanya bisa menatap kotak dialog yang muncul dengan wajah terperangah. Squirrel pun ikut terkejut. Seruan kagumnya pecah ketika membaca bahwa referendum perang guild telah dimulai, dan Guildmaster Penumbra secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Advent of Thousand Autumns. Fallenwell tampak gugup dan mengernyit, sementara Qiu Genshin dengan amarah meledak mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Ling Che. Kotak dialog terus menampilkan pesan bahwa perang guild telah dimulai, dan Stillwaters yang berusaha menenangkan Ling Che memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah. Namun Ling Che merasa bersalah. Ia mengaku bahwa dirinya telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Kenangan tentang Dummy 4 terlintas sekejap di kepalanya. Stillwaters berteriak bahwa mereka baru saja kehilangan banyak level dalam perang sebelumnya, sehingga keputusan untuk menyatakan perang kembali tidaklah bijak bagi penumbra. Tetapi Ling Che menjawab dengan suara mantap, meyakinkan mereka untuk tidak khawatir. Karena kali ini dirinya seorang saja sudah cukup untuk menghancurkan Advent of Thousand Autumns. Sementara itu, di tempat lain, Xiaolan bersembunyi di balik semak-semak dan berkata agar mereka segera pergi karena kemungkinan besar pengejar tidak lagi mengikuti. Longface menimpali bahwa semua ini terjadi karena Jun yang lari dan mengalihkan perhatian musuh, sehingga mereka bisa melarikan diri. Xiaolan menjelaskan bahwa Jun tidak merespons pesannya, dan ia hanya bisa berharap Jun selamat. Longface dengan wajah murung menambahkan bahwa sejak awal mereka masuk kembali ke permainan, mereka langsung menjadi target. Semua ini adalah balasan karena dulu mereka membantu Ling Che melawan 1000 musim, baik di dalam permainan maupun di dunia nyata. Ia menegaskan bahwa kini mereka bahkan tidak bisa terang-terangan menaikkan level, dan dengan level rendah seperti sekarang, mereka bahkan tidak mampu mempertahankan diri.
Longface berkata bahwa kali ini mereka beruntung bisa selamat berkat pengorbanan Jun, tetapi ia ragu apakah mereka bisa lolos lagi lain kali, apalagi membalas dendam untuk anti-mainstream. Ia menatap hampa dan berbisik bahwa mungkin mereka akan terus diburu hingga jatuh kembali ke level 1, dan itu akan sangat berbahaya. Namun Xiaolan dengan wajah penuh amarah berteriak cukup. Ia mengingatkan dengan tegas bahwa mereka pernah berjanji ketika kembali ke permainan ini. Meskipun mereka hanya pemain biasa baik di dunia nyata maupun di game, tetapi mereka tetap menaruh seluruh usaha, mulai dari nol hingga akhirnya saling mengenal dan berjuang bersama. Xiaolan menyatakan bahwa pertarungan antara kekuatan besar telah menyeret mereka, para pemain kecil, dan kini mereka tidak punya pilihan. Ia menegaskan bahwa meski mereka dulu sempat memilih keluar dari permainan demi menghindari sorotan, nyatanya para musuh masih tidak mau melepaskan mereka, bahkan sampai berani mengancam keselamatan di dunia nyata. Dengan suara bergetar, ia menegaskan bahwa anti-mainstream kini terbaring koma di rumah sakit, dan ia menolak untuk menerima hal itu begitu saja. Xiaolan menggertakkan giginya, matanya menyala penuh amarah. Ia berkata bahwa meskipun mereka hanyalah pemain biasa tanpa bakat, kekayaan, maupun latar belakang, ia tidak akan pernah rela menjadi korban. Longface menatapnya dengan wajah sedih, lalu bertanya apakah dia tidak takut mati dan kembali ke level 1. Tetapi Xiaolan dengan keras kepala menjawab bahwa mereka bisa memulai dari awal lagi, sementara hidup di dunia nyata tidak bisa diulang. Ia duduk di tanah dengan tinju terangkat, cahaya kuning menyelimuti tubuhnya, sambil bersumpah bahwa ia pasti akan membalaskan dendam ini. Ingatannya melayang pada wajah Kyu Genshin, ketika kotak dialog kembali muncul dan menampilkan pesan bahwa Guildmaster Penumbra resmi mengajukan deklarasi perang terhadap 1000 musim. Longface terkejut dan berseru bahwa itu pasti ulah Ling Che. Ia bertanya mengapa Ling Che kembali menyatakan perang, padahal Thousand Autumns baru saja membatalkan deklarasi mereka. Namun Xiaolan memandangnya penuh keyakinan dan berkata bahwa inilah kesempatan mereka, karena Thousand Autumns pasti akan sibuk menyingkirkan tuduhan dan menjaga wibawa mereka. Xiaolan menambahkan bahwa mereka harus memperlambat pengejar, sekaligus memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Dengan tatapan jauh menembus cakrawala, Xiaolan menyatakan keinginannya untuk bisa mendekat ke Guildmaster 1000 musim. Di dalam dunia bawah tanah, di lorong Dungeon Passage of the Dead, Ling Che muncul dari portal biru dengan langkah tegap. Ia berpikir bahwa dengan mendeklarasikan perang melawan 1000 musim, ia bisa mengurangi tekanan yang menghimpit Xiaolan. Ia hanya perlu menunggu hingga referendum selesai, karena semua pemain Heavenland pasti ingin menyaksikan pertunjukan besar berikutnya. Seperti yang diduga, hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan mutlak untuk perang guild. Ling Che menghitung dalam hati bahwa masih ada setengah hari tersisa. Tiana lalu menghubunginya dan bertanya apakah ia benar-benar berniat melawan Thousand Autumns seorang diri. Ia berkata bahwa mereka bisa membantu meski level mereka masih rendah. Ryuko juga menambahkan dengan suara berat apakah Ling Che benar-benar tidak membutuhkan mereka lagi. Namun Ling Che dengan tenang menjawab bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya, ia percaya diri bisa melakukannya sendirian. Sementara mereka sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk segera meningkatkan level mereka. Tilis menghela napas dan berkata bahwa Ling Che menjadi semakin gila setelah mencapai level maksimum, sementara Dark Vader tertawa kecil sambil menambahkan bahwa hal itu justru akan mengurangi banyak masalah. Ling Che lalu menoleh pada Tiana dan berkata bahwa ia akan merepotkannya untuk menjaga sebagian besar pasukan guild tetap bertahan di markas karena ia khawatir Kyu Genshin mungkin akan mengirim pasukannya menyerang pangkalan mereka. Ia menegaskan agar markas dipertahankan dengan baik, sementara Stillwaters dan Lily juga akan ditugaskan memimpin pertahanan. Tiana yang terkejut bertanya apakah itu berarti Ling Che tidak berencana berkumpul di markas utama lebih dulu. Ling Che menatapnya dalam-dalam dan berkata bahwa ia tahu Tiana semakin memahami gaya bertindaknya, dan karena itu ia menyerahkan urusan penting ini kepadanya. Ia sendiri memiliki urusan lain yang lebih besar. Dalam benaknya, Ling Che teringat pada malam penuh kejayaan di masa lalu menatap batu kebangkitan yang digenggamnya erat, seolah menyimpan janji yang belum selesai ditebus. Ling Che berdiri di depan nyala api hijau besar dan berpikir bahwa langkah pertamanya adalah membangkitkan kembali Night of Glorious. Ling Che yang berdiri di sampingnya berkata bahwa inilah saatnya untuk melakukan kebangkitan itu sekali lagi.
Ling Che lalu mengangkat batu biru dan meletakkannya ke dalam nyala api hijau. Dengan senyum penuh penyesalan, ia berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena ia telah membuat ksatria itu kehilangan nyawa untuk kedua kalinya dan ia sungguh menyesal. Saat itu, salah satu matanya terbuka lebar karena takjub ketika nyala api hijau itu tiba-tiba diselimuti energi hitam. Ling Che menatap dengan cemas dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kotak dialog sistem muncul dan menampilkan pesan bahwa karena ketidaksetaraan level antara pemanggil dan yang dipanggil, kebangkitan tidak dapat diselesaikan. Ling Che bergumam, apakah mungkin ini adalah bug yang disebabkan oleh pencapaian level maksimum secara tiba-tiba. Beberapa jendela peringatan merah bermunculan di depannya, menunjukkan pesan bahwa tidak ada kecocokan yang valid, kebangkitan gagal, dan pemanggilan akan segera lenyap. Ling Che berteriak tidak percaya, menolak kenyataan tersebut. Ia teringat akan Night of Glorious di masa lalu, dan bersikeras bahwa meskipun ini bug, ia tidak boleh menghilang begitu saja. Sebuah gelar muncul di atas kepalanya, dan ia berkata bahwa pasti ada cara untuk membangkitkannya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran holografis merah muncul di depan matanya, dan Ling Che menyadari bahwa itu adalah atribut gelar. Nyala api kuning muncul, dikelilingi tulisan kuno tentang cangkang fisik, data jiwa, dan penolakan. Ling Che mengerti bahwa cangkang fisik dan jiwa itu saling menolak. Lalu, matanya memancarkan energi ungu. Sebuah pilar energi violet menjulang ke langit di atasnya. Ling Che menyadari bahwa semua ini pasti berasal dari keadaan barunya yang telah terbangkitkan. Dengan tangan hitamnya, ia mengulurkan jemari ke arah nyala api hijau. Ling Che berteriak agar ksatria itu kembali. Energi ungu dan hitam berputar di sekitar tangannya. Lalu dari dalam api hijau itu, muncul nyala api kuning yang bersinar semakin terang. Ling Che berseru memanggil Night of Glorious. Cahaya terang membumbung ke langit, bercampur dengan energi ungu dan kuning, membentuk siluet hitam yang perlahan mengambil wujud. Siluet itu muncul di hadapan mereka dan berkata bahwa ia telah kembali. Ling Che mendongak, dan kotak dialog sistem menampilkan pesan bahwa kebangkitan berhasil. Pemanggilan telah bermutasi menjadi Immortal Lord tingkat tertinggi, yang hanya dimiliki oleh pemain Ling Che. Garis kuning berbentuk helm ksatria muncul pada siluet itu. Kotak dialog kembali muncul, menyatakan bahwa referendum telah berakhir. Advent of a Thousand Autumns versus Penumbra memasuki fase kedua perang guild. Kyu Genshin mengangkat tangannya dan memerintahkan semua pasukan untuk maju sesuai dengan instruksi. Seorang pria berzirah memimpin pasukan melewati portal biru. Lily berkata bahwa perang guild telah dimulai lagi, lalu bertanya, apakah benar satu orang bisa menghadapi seluruh guild? Tiana menatap jauh ke medan perang dengan cemas. Dua sosok terlihat berdiri di antara bebatuan. Salah satunya berkata bahwa perang benar-benar telah dimulai, dan ia bertanya tentang langkah selanjutnya. Xiaolan menjawab bahwa mereka harus menuju markas 1000 musim. Seorang reporter wanita berkata bahwa pasukan Thousand Autumns sebentar lagi akan mencapai markas di segala arah, sementara portal yang menghubungkan medan perang mulai muncul di berbagai tempat. Dengan senyum penuh semangat, ia menambahkan bahwa perang besar akan segera dimulai dan mengajak semua orang mengikuti saluran laporan perang guild secara langsung. Kerumunan yang melihat kotak dialog berseru kegirangan, mereka menyatakan bahwa akhirnya perang benar-benar dimulai, dan posisi guild nomor 1 di dalam permainan akan dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang bangunan di sekitar. Pria berzirah itu bertanya siapa yang menyerang, sementara Taylor yang kebingungan memerintahkan semua orang untuk bertahan di posisi masing-masing. Di depan mereka, seorang ksatria melayang di udara dengan tubuh tertutup pola kuning, mirip dengan wujud kebangkitan Ling Che. Taylor gemetar dan bertanya apakah itu iblis. Sebuah suara dari kotak dialog melaporkan kepada Kyu Genshin bahwa markas depan base F telah jatuh. Kyu Genshin terkejut, karena base F adalah markas garis depan yang dijaga ketat oleh Taylor, yang dikenal sangat tangguh. Perang bahkan belum berjalan 1 jam, namun benteng itu sudah runtuh. Ia bertanya apakah semua ini dilakukan oleh pasukan besar penumbra. Pria berzirah itu menjawab bahwa laporan menyebutkan tidak ada pasukan musuh yang terlihat. Kyu Genshin menatap tajam dan bertanya, bagaimana mungkin markas bisa hancur tanpa ada pasukan musuh? Pria itu berkata bahwa rekaman video menunjukkan sesosok monster bayangan dengan level Lord yang membunuh Taylor, sekaligus menghancurkan semua anggota guild yang berjaga di base F. Ia menambahkan bahwa data video telah dikirim ke saluran Kyu Genshin.
Dengan wajah kaku, Kyu Genshin mengakui bahwa ia benar-benar belum pernah melihat Monster Lord seperti itu sebelumnya. Sistem memberi notifikasi bahwa analisis target telah diterima. Kotak dialog menyatakan bahwa monster itu berada di level 120. Kyu Genshin terkejut luar biasa, menyebut level 120 dengan nama Immortal Glorious Knight. Di saat yang sama, Knight of Glorious yang baru bangkit berdiri di hadapan Ling Che dan berkata bahwa ia telah kembali. Ling Che berbalik dan memuji ksatria itu atas kerja kerasnya. Ksatria itu berlutut di hadapannya, namun Ling Che memintanya untuk berdiri. Dengan senyum hangat, Ling Che berkata bahwa ia tidak menyangka ksatria itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar, dan ia sungguh bahagia bisa melihatnya lagi. Knight of Glorious menjawab bahwa adalah suatu kehormatan baginya untuk menjadi lebih berguna bagi sang tuan. Ling Che lalu memanggilnya untuk bertarung bersama dalam perang ini, dan ksatria itu mematuhi dengan penuh hormat. Laporan perang kembali berdatangan melalui kotak dialog. Suara sistem menyatakan bahwa Guildmaster Penumbra berhasil menghancurkan markas garis depan Thousand Autumns hanya dengan menggunakan satu pemanggilan saja. Seorang gadis berpakaian penyihir terkejut dan bertanya-tanya tentang kekuatan Guildmaster Penumbra di level maksimal. Lalu dengan bersemangat ia berkata bahwa darahnya mendidih mendengar kabar itu. Seorang pria di sebelahnya menjawab bahwa mereka tidak perlu ikut ke medan perang kali ini dan bisa duduk santai menikmati pertunjukan, karena ia sendiri tidak ingin lagi ikut serta dalam perang guild setelah kehilangan banyak level pada fase sebelumnya. Ia menambahkan bahwa sebagai pemain biasa, mereka hanya akan mati sia-sia jika memaksakan diri. Di sisi lain, Dira menatap Jun dan bertanya kemana sebenarnya ia akan pergi. Ling Che meminta Dira untuk terus mengawasi Jun, sementara Jun sendiri dengan wajah tegas berkata bahwa ia akan pergi ke medan perang. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah pulih dan memiliki urusan penting yang harus ia selesaikan. Dira menahan dengan suara keras, memintanya melupakan semua itu, karena bahkan anggota guild mereka yang sudah di atas level 90 enggan ikut campur dalam perang ini, apalagi dirinya yang hanya seorang thief level 81. Menurut Dira, Jun hanya akan menjadi umpan meriam jika memaksa maju. Jun terdiam sejenak, wajahnya mengeras, lalu dengan suara berat ia berkata bahwa dirinya tidak peduli sekalipun hanya menjadi umpan, karena kesadaran itu sudah ia dan rekan-rekannya miliki sejak lama. Dengan teriakan penuh tekad, Jun menyatakan bahwa ia harus pergi, karena itu adalah janji mereka. Ia berlari meninggalkan tempat itu sambil berterima kasih pada Dira atas perhatiannya. Dira hanya bisa tersenyum tipis, lalu berkata agar Jun berhati-hati. Xiaolan di tempat lain berbicara pada Long Face bahwa sementara semua orang sibuk bertempur, mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke markas 1000 musim dari belakang. Long Face menambahkan bahwa Jun sudah menanggapi pesan mereka, dan Xiaolan merasa lega selama ia baik-baik saja. Long Face mengatakan bahwa Jun bahkan sedang berlari untuk menemui mereka, dan bahwa Ling Che kini sudah mengetahui rencana balas dendam mereka. Xiaolan terperangah mendengar itu dan bertanya apakah Jun benar-benar sudah menghubungi Ling Che. Long Face menjawab bahwa Penumbra telah mengambil inisiatif untuk menyatakan perang demi membantu mereka, sehingga sekarang mereka memiliki dukungan penuh dari guild besar itu. Xiaolan terkejut dan memastikan kembali apakah benar Penumbra sampai rela menyatakan perang melawan Thousand Autumns hanya demi membantu mereka. Long Face mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar, namun ada satu hal penting. Xiaolan tercengang dan bertanya apa maksudnya, dan Long Face menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang akan bertarung hanyalah Ling Che. Di menara pengawas, seorang pria bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di markas D, apakah itu penyergapan musuh. Tiba-tiba Ling Che muncul di belakangnya dan berkata bahwa itu benar. Pria itu terkejut, berbalik, dan sebelum sempat bereaksi, tebasan Ling Che menghantam keras menara itu hingga terbelah dua. Para prajurit berzirah berkumpul di sekitar reruntuhan, bertanya-tanya apakah itu adalah serangan mendadak musuh. Dari balik awan debu, siluet Ling Che terlihat dengan wajah penuh sinis, dan ia mengakuinya tanpa ragu. Seorang prajurit berzirah segera melaporkan bahwa markas D dan markas lain sudah jatuh. Kyu Genshin mendengar laporan itu dengan tertegun, bertanya-tanya bagaimana mungkin pasukan gorila mereka tidak menemukan jejak apapun dari penyerangan. Ia lalu menoleh kepada Temptress, menanyakan apakah dari basis Penumbra yang ia awasi ada pergerakan pasukan. Temptress yang duduk di atas batu sambil melirik kotak dialog
menjawab bosan bahwa tidak ada pergerakan sama sekali dari markas penumbra, seolah-olah mereka bahkan tidak sedang berperang. Kyu Genshin mendesak kembali, bertanya apakah ia benar-benar yakin tidak melewatkan apa-apa, karena penumbra dikenal licik. Temptress hanya menepuk bahu dan mengatakan bahwa panggilannya, seekor burung, sudah mengawasi dari udara, sehingga mustahil ada yang terlewat. Kyu Genshin semakin gelisah, lalu mulai menduga apakah mungkin musuh tidak menyerang dengan pasukan biasa. Seorang pria di belakangnya berkata bahwa sepertinya memang ada masalah yang sedang dihadapi Kyu Genshin. Ketika ia menoleh, sosok Mijun, guildmaster dari Are You OK Guild, berdiri di sana. Mijun berkata bahwa di antara para guildmaster yang pertama kali berlindung ke Thousand Autumns, dirinya adalah satu-satunya yang belum banyak memberi kontribusi. Dengan nada tegas, ia menambahkan bahwa kini tiba gilirannya untuk membantu meringankan beban Kyu Genshin. Di medan pertempuran, Ling Che menghantam seorang prajurit berzirah dengan pukulan keras, membuat tubuhnya terlempar jauh dan menabrak kerumunan pasukan hingga pingsan. Tubuhnya terbungkus, kotak-kotak biru tanda eliminasi. Ling Che berdiri di samping basis musuh yang terbakar, tersenyum puas dan berkata bahwa satu basis lagi telah dihancurkan. Melihat peta, ia berpikir bahwa Knight of Glorious bisa dengan cepat menghancurkan markas pelabuhan, dan kini hanya tersisa 2 garis pertahanan terakhir, yaitu basis A dan B. Ia mendongak ke langit dan terlintas di benaknya bahwa ia tidak melihat keberadaan Xiaolan dan kawan-kawan di jalur yang ia lewati. Sepertinya mereka memilih jalur berbeda. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Pupil Ling Che menyempit ketika energi biru jatuh menghantam tanah di sekelilingnya. Seseorang bertanya, apakah ia sendirian di tempat itu? Ling Che hendak menjawab, namun bumi di bawah kakinya terbelah dan sebuah lubang energi biru raksasa terbuka. Kyu Genshin dari kejauhan terkejut mendengar laporan bahwa Ling Che benar-benar sendirian. Kotak dialog mengonfirmasi bahwa memang tidak ada jejak pasukan lain di sekitarnya. Dengan geram Kyu Genshin berkata bahwa Ling Che terlalu sombong, namun suara lain mencoba menenangkannya dengan janji akan segera mengalahkannya. Kyu Genshin menggeleng dan berkata bahwa orang itu bukanlah lawannya, memerintahkan agar hanya ditahan sebisa mungkin, sementara ia akan mengirim Temptress untuk membantu. Mijun yang duduk di atas cabang pohon tersenyum sinis, berkata bahwa ini hanya satu orang, tak perlu terlalu cemas. Dengan lidahnya ia menjilat bibir, matanya berkilat penuh nafsu bertarung, lalu menatap ke arah energi biru yang membelah hutan. Dari dalamnya muncul sebuah tengkorak raksasa diselimuti energi ungu pekat. Ling Che menggunakan skillnya dan meledak keluar dari bola biru itu, mendarat dengan keras dan berkata bahwa dirinya hampir saja terbunuh karena serangan mendadak barusan. Ia menoleh pada penanda di layar yang menunjukkan tanda Soul Follower Marks 30 dari 60. Dengan tubuh tegap, ia bertanya-tanya dari mana serangan itu berasal, karena jika benar dekat, ia seharusnya bisa menemukannya. Ling Che berbalik, matanya menatap tajam ketika sebuah bola air berputar di udara, dikelilingi oleh bola-bola serupa. Ia bertanya-tanya skill aneh apa itu. Bola-bola air itu meluncur cepat ke arahnya, namun ia sigap menghindar, dan bola-bola itu menghantam tanah dengan keras. Dengan gerakan gesit, ia mendorong tubuhnya dari batang pohon. Kedua tangannya menggenggam belati yang diselimuti energi ungu. Ia menebas salah satu bola air, membuatnya pecah menjadi banyak bola kecil. Ling Che terperanjat melihat fenomena itu. Ia melompat tinggi, melemparkan belati ke salah satu bola lain, dan saat mendarat, belati itu telah kembali ke genggamannya. Ling Che berpikir bahwa skill ini benar-benar membingungkan. Dari kejauhan, Temptress yang duduk di atas tongkat sihirnya bertanya pada Mijun apakah ini adalah skill aneh buatan Mijun. Kyu Genshin yang mendengar berkata bahwa saat ini Mijun sedang bertarung melawan Ling Che, dan ia memerintahkan Temptress untuk segera bergegas memberikan bantuan. Temptress menoleh, lalu bertanya mengapa kali ini Mijun yang biasanya hanya duduk bermalas-malasan, meneliti data permainan aneh, malah memilih terjun langsung. Dengan wajah bersemangat, Temptress menyatakan bahwa ia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk menguji hal-hal aneh barunya di medan pertempuran nyata. Kyu Genshin berdiri tegah di depan kereta, menegaskan bahwa apapun yang terjadi, tujuan utamanya adalah menahan Ling Che. Kyu Genshin berkata bahwa mereka memang bisa kehilangan lebih banyak markas, namun ia sudah berhasil mengumpulkan sisa pasukan gerilya. Menatap kotak dialog di depannya,
Ia menambahkan bahwa kini setelah mereka mengetahui Ling Che sendirian, segalanya akan menjadi lebih mudah karena pasukan mereka akan fokus menuju markas penumbra. Dengan nada dingin, Qiu Genshin menyatakan bahwa mereka akan melihat apakah Ling Che mampu menghancurkan Thousand Autumns lebih cepat seorang diri, atau apakah ia akan kalah karena serangan balik yang cepat. Benturan hebat mengguncang hutan, menimbulkan debu yang mengepul tinggi. Mi Jun tertawa keras sambil mengejek, berkata bahwa mereka akan melihat berapa lama Ling Che mampu menghindar. Dengan bangga Mi Jun memperkenalkan hasil riset barunya, sebuah keterampilan yang ia sebut Invulnerable Split Homing Monster Energy Tracker milik keluarganya. Mi Jun menjelaskan dengan wajah penuh kesombongan bahwa tidak peduli bagaimana cara menyerangnya, monster tracker itu bisa terpecah menjadi bola-bola energi dengan berbagai bentuk untuk terus mengejar lawan. Walau kekuatan destruktifnya kecil, setiap serangan yang mengenai tubuh lawan akan melumpuhkan mobilitas karakter game dengan belitan energi. Mi Jun menambahkan bahwa ketika musuh benar-benar tak bisa bergerak, ia hanya perlu mendekat dan menembakkan beberapa anak panah es untuk mengakhiri pertempuran. Sambil tertawa, Mi Jun menegaskan bahwa jika lawan tidak menemukan tubuh aslinya, maka kontrol monster tracker tidak akan pernah bisa dipatahkan, sehingga keterampilan barunya ini tidak terkalahkan. Mi Jun kemudian menambahkan bahwa fakta jika lawan yang dikalahkan kali ini adalah Ling Che, sang guildmaster penumbra yang terkenal, maka itu akan menjadi bukti bahwa monster tracker miliknya sempurna. Ia mengatakan bahwa ia mengendalikan monster tracker dari jarak 1 km dengan sebuah medium khusus yang mustahil ditemukan oleh orang biasa, sehingga Ling Che tidak akan bisa mendeteksi posisinya. Sementara itu, Ling Che mengayunkan belatinya, menghantam bola energi yang mengitari tubuhnya. Dengan tatapan serius, Ling Che mengakui bahwa benda-benda aneh ini sangat sulit dihadapi. Ia menyadari bahwa meski menyerang tanpa henti bisa mengurangi volume energi, bola-bola itu tetap menyebar di sekelilingnya, dan semakin kecil ukurannya membuatnya lebih mudah melekat pada tubuh. Ling Che berpikir bahwa hal ini memperlambat pergerakannya, dan ia masih belum bisa memahami mekanisme keterampilan tersebut. Ia mengingat kembali apa yang pernah ia lihat saat kebangkitan di malam kelam, lalu mendongak dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia menggunakan keterampilan title-nya. Mata Ling Che terbuka lebar ketika ia melihat tulisan di bola energi yang mengejarnya, tertulis data virus. Ia terkejut karena menyadari bahwa bola-bola aneh ini bukan hanya terbuat dari virus, tetapi seluruh area tempat ia berada juga sudah dipenuhi partikel virus tak kasat mata. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini sudah dimanipulasi sejak lama. Mengalihkan pandangan ke samping, Ling Che memperhatikan arah di mana penyebaran virus paling meluas. Saat itu, hembusan angin kencang menyapu ke arah Mi Jun. Mi Jun yang panik berkata bahwa Ling Che tidak mungkin menemukannya dari jarak sejauh itu. Temptress, yang memperhatikan dari sisi lain, bergumam kesal bahwa pria aneh ini selalu bersembunyi untuk mengendalikan keterampilannya, benar-benar seperti kutu buku sejati. Namun tiba-tiba Temptress mendongak, matanya menangkap sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan, menimbulkan debu yang mengepul. Dengan wajah terkejut, Temptress menyadari bahwa itu adalah Ling Che. Ling Che mendorong tanah dengan kekuatan besar hingga meninggalkan retakan, lalu melompat dengan kecepatan luar biasa menuju Mi Jun. Mi Jun terkejut dan bertanya bagaimana Ling Che bisa menemukannya, sementara Temptress berteriak panik agar ia segera menghindar. Dengan mata melotot, Mi Jun berseru tidak mungkin hal ini terjadi, karena dalam sekejap Ling Che sudah muncul di hadapannya dan menghantam dengan tendangan keras. Mi Jun hanya sempat berpikir kenapa monster tracker miliknya tidak bisa melumpuhkan Ling Che. Di sisi lain, Xiaolan dan Long Face berusaha menghindari jangkauan deteksi Thousand Autumns dengan memutar jalur yang sangat jauh. Dengan susah payah, mereka akhirnya sampai di sekitar belakang markas besar musuh setelah mendaki gunung yang tinggi. Long Face yang kelelahan terkejut melihat stamina Xiaolan, namun Xiaolan dengan suara tajam menyuruhnya berhenti bicara, karena ia juga sama lelahnya. Sambil meraih tebing, Long Face bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan penumbra. Mengapa hanya Ling Che yang bertempur? Ia menduga jika seluruh guild penumbra bergerak melawan Thousand Autumns, maka bisa dipastikan ada pihak besar yang mendukung mereka, namun kenyataannya kini hanya Ling Che yang bertarung sendirian. Tiba-tiba Long Face menunjuk ke atas, melihat sesuatu berterbangan, lalu menghantam batu karang dengan keras. Dengan wajah bingung ia bertanya, apakah itu alien lagi?
Xiaolan membuka matanya lebar-lebar ketika melihat Mijun terhempas tak sadarkan diri menabrak batu. Xiaolan terkejut menyadari bahwa pria itu adalah anggota 1000 musim. Mijun yang limbung bertanya dalam hati mengapa keterampilan hasil risetnya tidak bekerja melawan Ling Che. Ia merasa tidak ada kesalahan dalam analisis data, namun tetap saja ia kalah. Mijun merenung bahwa kehidupannya sebagai seorang penyendiri sebenarnya tak berarti. Teknologi jaringan adalah satu-satunya hal yang ia banggakan. Namun semua itu tetap tak bisa menandingi para pemain yang seolah dipilih oleh langit. Mijun yang terbaring dengan rasa rendah diri merasa semakin tidak berguna. Bahkan bakat yang ia anggap hebat ternyata sia-sia di dalam permainan ini. Ia bertanya-tanya, apalagi yang bisa ia syukuri dalam kehidupan nyata. Namun di saat itu, ia merasakan seseorang menyentuh tangannya. Wajahnya memerah, Mijun membuka mata dan merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia terkejut saat melihat Xiaolan yang membuka tudung kepalanya, lalu melemparkan mantra penyembuh kepadanya. Mijun tertegun, bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok itu. Saat ia berusaha berdiri, Xiaolan sudah menghilang, meninggalkannya sendirian. Sambil menatap tangannya dengan perasaan berdebar, Mijun menyadari bahwa ada seseorang yang menyelamatkannya, membuatnya bertekad ingin menemukannya kembali. Longface yang masih bersama Xiaolan kemudian bertanya mengapa ia menyelamatkan anggota Thousand Autumns, padahal bisa saja pria itu menjadi musuh mereka di kemudian hari. Xiaolan menjawab bahwa ia hanya melakukan yang terbaik sebagai seorang priest. Longface merasa heran karena tindakan itu bukanlah gaya Xiaolan yang biasanya. Namun, Xiaolan hanya tersenyum dan mengingatkannya bahwa ia masih menyimpan kartu truf untuk membalaskan dendam mereka. Longface bertanya apakah ia menggunakan kartu truf itu untuk menyelamatkan Mijun, dan Xiaolan menjawab bahwa mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang jatuh dari langit begitu saja. Longface memperingatkan bahwa ia tidak boleh menyalahgunakan kartu truf itu, karena jika sampai ketahuan, Xiaolan akan berada dalam bahaya besar. Xiaolan berkata bahwa ia tahu segalanya dan memang ingin menguji keefektifan kemampuan barunya, dan kebetulan subjek percobaan sudah berdiri di hadapannya. Longface menimpali bahwa ia khawatir melihat Xiaolan berdiri di tepi tebing, namun Xiaolan menegaskan bahwa ia dapat melihatnya dengan jelas. Di hadapan mereka berdiri sebuah benteng raksasa, markas besar 1000 musim. Di sisi lain, Temptress mendarat di tanah dengan sorot mata yang tajam. Pikirannya berkecamuk karena Ling Che bergerak terlalu cepat dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa Ling Che adalah seorang thief, dan dalam kondisi sukubus state, ia pun segera mengaktifkan Charm Alert. Temptress terkejut melihat Mijun terhempas begitu saja, yang berarti kini ia harus menghadapi Ling Che sendirian. Ia juga mendapati bahwa dalam keadaan barunya, Ling Che benar-benar kebal terhadap pesonanya. Ling Che menyerang dengan belatinya, dan Temptress hanya bisa menghindar dengan susah payah. Dengan gigi terkatup rapat, ia mengakui dalam hati bahwa Ling Che sudah menjadi terlalu kuat. Ling Che berdiri di antara kabut debu yang mulai memudar, menegaskan bahwa ia belum melunasi dendamnya atas serangan diam-diam yang dilakukan Temptress di Mad King tempo lalu. Sebuah belati muncul di tangannya, dan ia berjanji bahwa kali ini segalanya akan diselesaikan. Temptress yang masih menyimpan perasaan terhadap Ling Che berbisik bahwa sosok yang ia sukai seharusnya tidak begitu pendendam, lalu melontarkan serangan energi merah muda dari teknik Churning Enchanting Sea. Namun Ling Che hanya tersenyum tipis, tubuhnya melesat ke udara menghindari serangan itu, lalu menyelimuti dirinya dengan energi ungu gelap. Temptress terkejut karena Ling Che bergerak terlalu cepat hingga matanya tak bisa mengikuti, dan sekejap kemudian Ling Che sudah muncul di belakangnya, dengan suara dingin mengabarkan keberadaannya. Temptress berbalik kaget, namun tiba-tiba sebilah pedang yang diselimuti energi merah menghantam tanah di dekat mereka, menimbulkan ledakan debu. Ling Che menoleh ke samping, bertanya-tanya siapa yang datang. Pedang yang tertancap itu bergetar, terpelintir beberapa kali di udara sebelum akhirnya menancap kembali ke tanah. Sebuah suara muncul, mengagumi betapa luar biasanya kekuatan Ling Che yang sanggup menghancurkan pedangnya dalam sekejap. Pria itu adalah Tabazeno, yang kini berdiri di hadapan Ling Che dengan senyum tipis, pedang di tangannya memancarkan aura berbahaya. Temptress berseru bahagia melihat kedatangannya, mengatakan bahwa ia datang di saat yang tepat. Ia mengaku bahwa selama Tabazeno berlatih, mengurus urusan guild begitu melelahkan, dan ia sangat merindukannya.
Tabazeno menatap Ling Che dengan dingin, mengingatkan bahwa ia masih merasakan sakit akibat pukulan keras terakhir yang diberikan Ling Che kepadanya. Sementara itu, seorang reporter melaporkan bahwa pasukan gerilya Thousand Autumns sedang berkumpul menuju markas penumbra, seolah ingin mengubah strategi bertahan menjadi serangan penuh. Seseorang di belakangnya berkata bahwa mengikutinya adalah cara tercepat mendapatkan informasi langsung. Reporter bertanya siapa dia, dan Wasabi menjawab dengan senyum bahwa ia harus segera memberitahu mereka. Tiana kemudian menegaskan bahwa benar, informasi yang dikirim Wasabi menunjukkan pasukan Thousand Autumns memang bergerak menuju markas mereka. Stillwaters berkata bahwa semua ini berjalan seperti yang sudah diprediksi Ling Che. Begitu mereka tahu hanya ada satu penyerang, maka mereka segera melakukan ofensif penuh terhadap markas. Ia bertanya pada Tiana apakah ia sudah siap, dan Tiana mengangkat jarinya dengan senyum percaya diri, menjawab bahwa pertahanan markas sudah ia pasang sejak lama. Di tempat lain, seseorang berkata bahwa jika mereka membiarkan Ling Che beraksi sendirian, maka markas akan hancur. Enbido menyilangkan tangan di dadanya sambil tersenyum lebar, yakin dengan keputusannya. Temptress kembali menatap Ling Che, mengatakan bahwa mereka tidak bisa disalahkan jika harus melawannya berdua sekaligus. Namun Ling Che yang sudah mencabut dua belatinya menegaskan bahwa melawan dua orang bukanlah masalah, karena targetnya adalah seluruh guild. Tabazeno menggenggam pedang api birunya lebih erat, lalu melancarkan teknik Blade Cry Tiger Roar, melepaskan energi biru raksasa berbentuk harimau yang menghantam tanah dengan dahsyat. Temptress sedikit terperangah, bertanya mengapa ia langsung serius sejak awal, dan mengeluhkan bahwa Blood Lion Form kembali membuatnya terhanyut dalam euforia, impulsif, dan irasional. Namun Tabazeno dengan dingin berkata agar ia tidak hanya berdiri menonton, karena ada kemungkinan besar Ling Che berada tepat di belakangnya. Dan benar saja, siluet gelap Ling Che sudah muncul di punggungnya, menyerang dengan belati. Temptress dengan cepat mengangkat senjata untuk menahan serangan. Di atas kepala Ling Che, pancaran energi biru kembali muncul dan menghantam tanah dengan keras, memaksanya menghindar. Tabazeno memberi perintah pada Temptress, dan wanita itu dengan penuh semangat membalas bahwa ia semakin bersemangat. Ia mengaktifkan Whiplash, melemparkan cambuk energi merah muda yang membelah udara ke arah Ling Che. Namun Ling Che melindungi dirinya dengan Evil Spirit Invincibility. Tabazeno menutup mata, mengingatkan Ling Che bahwa ialah yang telah membantunya memahami bagaimana merasakan jiwa pedang. Karena itulah ia berlatih keras dalam waktu lama. Membuka mata dengan sorot tajam, ia berteriak bahwa hari ini, di bawah Realm Blade Intent barunya, Ling Che akan jatuh. Ombak energi biru bergemuruh dari langit, menimpa Ling Che yang terbungkus aura ungu. Sistem pun mengumumkan bahwa Evil Spirit Invincibility telah ditembus. Dengan suara lantang, Tabazeno menyatakan bahwa Ling Che tidak punya tempat untuk lari lagi. Ledakan besar mengguncang hutan, batu-batu beterbangan, dan Temptress terperanjat mendapati Tabazeno masih bisa tenang meski dalam Blood Lion Form. Energi biru dan kuning mengelilinginya memperlihatkan bahwa kekuatannya semakin bertambah. Ling Che hanya tersenyum, mengibaskan belatinya untuk menyapu bersih debu yang bergulung di udara. Ia menatap Tabazeno dengan sorot penuh minat, mengatakan bahwa dibandingkan sebelumnya, Tabazeno memang sudah menjadi lebih menarik. Tetapi sayangnya, saat ini dirinya jauh lebih kuat. Benturan hebat kembali mengguncang tanah, menimbulkan debu pekat dan serpihan batu yang beterbangan. Enbido yang bersembunyi di balik dinding batu tersenyum miring, mengakui bahwa ia benar-benar tidak bisa meremehkan Ling Che. Melihat sosok Ksatria Agung yang terbungkus cahaya malam yang gemilang, Enbido menyadari bahwa lawannya adalah sosok dengan kekuatan level Lord 120. Ia menghentakkan kaki, melesat maju, tangan kirinya dipenuhi energi merah. Ia tertawa pelan, menyebut ini semakin menarik. Dengan satu pukulan menghantam tanah, ia meninggalkan retakan dalam di sekitarnya. Namun dari belakang, ksatria itu sudah muncul mengayunkan pedangnya. Enbido tersenyum ganas, dan seketika ledakan bergemuruh mengguncang tanah, menghantam dengan arus energi biru yang menyapu segalanya. Ling Che berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Tabazeno, yang menggenggam pedang berapi biru di tangannya menatap tajam. Dalam hati ia mengakui bahwa kecepatan lawannya begitu menakutkan. Keningnya berkerut, ia berpikir bahwa meskipun seluruh kekuatan teknik Blade Kai miliknya ia kerahkan,
ia tetap tidak akan mampu menyusul pergerakan itu. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedang, menyadari bahwa yang datang padanya kali ini bukanlah ilusi atau bayangan, melainkan tubuh asli Lingche. Lingche yang memegang belati yang diselimuti energi kegelapan melesat, dan dalam sekejap senjata itu menembus tubuh Taba Zeno. Darah muncrat dari mulut Zeno ketika ia terbatuk, sementara pikirannya dipenuhi rasa putus asa karena kecepatan lawan benar-benar tak terkejar. Dengan gigi terkatup rapat, ia mengerahkan teknik Seizing Blade, mengangkat satu serangan pamungkas, mengumpulkan energi biru yang bergolak di udara. Mata Taba Zeno bersinar putih terang, ia mendeklarasikan bahwa inilah realisasi barunya, sebuah serangan yang ia tumpahkan dengan seluruh kekuatan hidupnya. Energi biru raksasa meledak maju ke arah Lingche. Namun Lingche yang matanya memancarkan cahaya ungu justru menatap dingin. Dalam hati ia menganggap serangan itu sangat bagus, sebuah kesempatan untuk menguji dirinya sendiri. Tubuhnya diliputi energi hitam pekat. Ia merasakan kembali bakat jenius kehidupan lalunya, warisan dari sang pendekar pedang nomor 1, Blood Lion Zeno, niat pedang sejati yang begitu menakutkan. Dengan ayunan belati yang kini diselubungi cahaya ungu pekat, Lingche menghancurkan aliran energi biru yang membanjiri udara. Taba Zeno yang kini berdiri dengan tangan kosong menatap hampa, pikirannya hancur ketika ia menyadari bahwa niat pedangnya kembali kalah. Dalam keputusasaan, Zeno hanya melihat sosok Lingche yang melompat ke arahnya, belati hitam ungu siap mengakhiri segalanya. Temptress yang melihat dari kejauhan berteriak memanggil nama Zeno dengan cemas, namun terlambat. Tubuh Zeno bergetar, lalu pecah menjadi cahaya biru berbentuk piksel, meninggalkan pesan sistem yang dingin bahwa salah satu anggota timnya telah terbunuh. Temptress menggertakkan gigi, wajahnya tegang, sementara Lingche mengangkat wajah menatap langit dan melihat lingkaran sihir raksasa berwarna merah muda yang terbentuk di udara. Temptress mengerahkan formasi sihirnya, Charm Shadow Whip, dan memanggil proyektil energi merah muda yang ditembakkan deras ke arah Lingche. Namun, Lingche menghindari setiap serangan dengan teknik time stop. Sebuah antarmuka optik muncul di matanya, memungkinkan pandangan tajamnya menembus formasi sihir. Lingche menyadari aliran energi yang menopang wujud sukubus milik Temptress. Ia mengangkat tangan hitamnya ke depan dengan tatapan dingin. Temptress yang menyadari pandangan itu terbelalak ketakutan, menyadari bahwa kelemahannya telah ditemukan. Sistem melaporkan bahwa wujud sukubus telah diruntuhkan. Energi di sekitar Temptress menghilang. Bahkan pakaian pelindungnya tercabik, darah segar menyembur dari bibirnya. Lingche menyeringai, menahan diri untuk tidak membunuhnya, lalu berkata bahwa ia akan membiarkannya hidup. Ia memerintahkan Temptress untuk kembali dan menyampaikan pesan kepada Kyugenshin agar mencuci lehernya dan menunggu karena ia akan datang untuk menebas kepalanya. Sementara itu, dari dalam hutan, pasukan berbondong-bondong keluar menuju medan perang yang terbentang luas di bawah cahaya matahari. Pertempuran berkobar di sekitar benteng, para pemanah dan penyihir melepaskan serangan ke arah penghalang sihir. Sementara pasukan pedang dan prajurit berzirah, berlari menerjang garis pertahanan. Asap dan debu menyelimuti medan perang yang kacau. Salah satu prajurit mendekati Tiana dengan wajah panik, melaporkan bahwa jumlah musuh terlalu banyak dan dua wakil Guildmaster, Stillwaters serta Lily, tengah kewalahan di garis utara melawan pasukan Thousand Autumn. Prajurit itu bertanya kapan mereka akan mengaktifkan pertahanan yang telah dipersiapkan. Tiana yang berdiri tegar mengeluarkan perintah kepada pasukan sihir untuk terus memperkuat dinding pertahanan sesuai dengan strategi yang telah dilatih berulang kali. Tatapannya menembus jarak jauh, ia melihat bahwa pasukan utama Thousand Autumn masih berada di barisan belakang, seolah hanya sedang menguji kekuatan mereka. Dengan mata menyipit, Tiana bertekad menunggu hingga saat musuh melancarkan serangan penuh. Karena saat itulah kesempatan untuk melakukan serangan balasan akan tiba. Ia memerintahkan semua pasukannya untuk bertahan sekuat tenaga. Di sisi lain, Lingche bergerak cepat di antara dedaunan pepohonan, matanya menatap kotak dialog sistem. Ia berpikir bahwa Knight of the Glorious tengah ditahan oleh Enbido di markas Thousand Autumn, dan itu adalah hal baik. Karena berarti ada satu musuh kuat yang tidak akan mengganggu rencananya. Lingche meyakini bahwa Knight of the Glorious saat ini cukup untuk menghadapi Enbido, dan itu membuatnya hanya tinggal fokus pada target terakhirnya, yaitu Kyugenshin. Pada saat itu, Jun melompat mundur,
menghindari serangan pedang berapi milik seorang pria berzirah tebal. Pria itu mengejek, bertanya apa yang dilakukan seorang thief level 81 biasa di medan perang sebesar ini, bahkan mencemooh dengan berkata, apakah ia utusan pembunuh dari penumbra? Dan jika memang demikian, betapa lucunya karena penumbra sampai mengirim sampah sepertinya. Dengan tawa menghina, ia mengayunkan pedangnya. Bersumpah akan mengirim Jun ke liang kubur. Namun dalam sekejap, siluet gelap Ling Che muncul di belakangnya, satu serangan energi ungu menusuk punggungnya dan menumbangkan prajurit itu seketika. Ling Che dengan tenang menegaskan bahwa justru orang itulah yang akan masuk kubur. Jun yang melihatnya berseru gembira, namun kemudian dengan nada penuh heran, ia bertanya mengapa Ling Che ada di sini. Beberapa waktu kemudian, Jun dengan wajah gelisah mengatakan bahwa ia ingin bertemu Xiaolan. Ling Che menatapnya dingin, bertanya apakah ia tidak ingat bahwa sebelumnya sudah diperintahkan untuk menunggu dengan sabar di guild, sementara ia sendiri menangani Thousand Autumn. Dengan kepala tertunduk, Jun mengakui bahwa meskipun Ling Che berkata demikian, kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Ling Che yang mulai curiga bertanya apakah Jun menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan suara berat, Jun berkata bahwa ia telah berjanji kepada Xiaolan untuk menyampaikan sesuatu, dan demi janji itu, mereka benar-benar bertekad. Tangan Jun mengepal dengan gemetar. Ia mengaku sangat khawatir terhadap Xiaolan. Ling Che yang mendengarnya menatap tajam. Bertanya apakah bahkan dirinya, orang yang telah mendeklarasikan perang terhadap Thousand Autumn demi mereka, benar-benar tidak boleh mengetahui hal itu. Jun menghela napas dalam, lalu mengaku bahwa ketakutannya bukan tanpa alasan, karena ia yakin suatu saat keadaan akan lepas kendali, dan pada akhirnya ini bukan hanya sekadar permainan belaka, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Anti-mainstream mungkin tidak ingin mereka menderita seperti yang pernah ia alami. Jun menggertakkan giginya ketika menyebut sesuatu tentang Xiaolan, membuat Ling Che terdiam dengan mulut terbuka lebar karena terkejut. Di reruntuhan pilar batu, Qiu Genshin berdiri tegak, menyatakan bahwa ia telah tiba. Ia mengatakan bahwa ini adalah momen terpenting dalam perang guild, dan jika sesuatu terjadi, seharusnya cukup dengan mengirimkan pesan, bukannya memaksanya untuk berlari datang sendiri. Lawan bicaranya menjawab bahwa ada beberapa hal yang harus ia serahkan secara langsung. Qiu Genshin menyipitkan mata, menanyakan benda-benda itu. Pria berwajah tertutup logam itu menegaskan bahwa keluarga memandang perang guild ini sangat penting, dan Qiu Genshin seharusnya lebih memahami hal itu daripada sekadar seorang utusan biasa. Ia menjelaskan bahwa perang ini adalah tentang apakah Guild Thousand Autumns bisa terus mempertahankan kekuasaan mutlak di Heavenland. Saat ini, di dunia nyata, dominasi sumber daya dan sejumlah permainan arus utama dimonopoli oleh guild yang didukung kelompok keluarga, dan satu-satunya pengecualian adalah Heavenland. Sejak kebangkitan Penumbra, momentum Thousand Autumn semakin melemah, terlebih setelah fase pertama perang guild berakhir dengan kekalahan, opini publik mulai condong ke pihak Penumbra. Utusan itu menegaskan bahwa jika dibiarkan, hal ini akan sangat merugikan kepentingan kelompok mereka, sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam fase kedua perang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Qiu Genshin kembali gagal, ia sebagai juru bicara Thousand Autumn sudah bisa menebak sendiri apa yang akan terjadi. Karena itu, keluarga telah memutuskan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat dari balik layar. Mereka bahkan telah melakukan penyelidikan rinci, dan menurut mereka, kartu truf terbesar Penumbra adalah guild master mereka, Ling Che. Utusan itu menambahkan bahwa atasan mereka berencana menyingkirkannya di dunia nyata. Qiu Genshin terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin berurusan dengan pemain secara langsung, bukankah itu melanggar aturan. Utusan itu mengakui bahwa memang ada rencana seperti itu, tetapi bahkan di dunia nyata, mereka tidak menemukan informasi apapun tentang Ling Che, seolah identitasnya sengaja disembunyikan. Mendengar hal itu, Qiu Genshin membentak dengan marah bahwa ia tidak membutuhkan trik kotor mereka, karena Thousand Autumn pasti akan menang kali ini. Utusan itu dengan tenang menanggapi, menyinggung bahwa yang ia ketahui, Thousand Autumn hanya memiliki 2 markas tersisa, sementara pihak lawan bahkan hanya mengirim 1 orang saja. Qiu Genshin mendecakkan lidahnya dengan jengkel, lalu menyatakan bahwa ia sendiri akan turun ke medan perang, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan merebut kemenangan. Utusan itu menekan beberapa tombol pada antarmuka, mengatakan bahwa keluarga hanya memberikan sedikit bantuan untuk perang guild ini, dan tujuannya adalah menyerahkan hal itu kepadanya.
Shin menatap penuh takjub pada kotak dialog yang muncul di hadapannya. Sementara itu, Ling Che menatap dengan kaget, bertanya tentang artefak yang dibeli di pasar gelap. Jun mengangguk, menjelaskan bahwa mereka menggunakan uang yang diberikan setelah fase pertama perang guild untuk membelinya, dan mereka memutuskan memakainya demi membalas dendam. Ling Che mendengarkan dengan serius, lalu menjelaskan bahwa artefak pasar gelap jelas berarti barang terlarang dalam permainan, diciptakan oleh pemain peretas tanpa pengakuan resmi. Dengan metode curang, artefak-artefak itu menghancurkan keseimbangan permainan, sehingga pemakaiannya dilarang keras. Ia menegaskan apakah Jun tahu konsekuensi yang akan mereka terima jika Heavenland mengetahuinya. Jun menunduk, menjawab bahwa konsekuensinya adalah larangan akun. Ia mengaku bahwa mereka semua sadar akan risikonya, tetapi lawan mereka adalah Guildmaster Thousand Autumn. Demi membalas dendam anti-mainstream, para pemain biasa seperti mereka tidak punya pilihan lain selain memakai cara itu. Jun menambahkan bahwa Xiaolan memutuskan untuk menanggung semua risiko sendirian. Ling Che terdiam sesaat mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, seseorang di atas kereta bertanya pada Shin apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Shin memerintahkan semua anggota guild yang masih bisa bertarung untuk segera menuju garis depan, karena tidak ada gunanya lagi mengkhawatirkan bagian belakang. Ia mengeluarkan perintah serangan skala penuh. Orang itu bertanya tentang Ling Che, tetapi Ling Che segera berkata pada Jun untuk segera pergi menemui Xiaolan dan menyampaikan pesan yang baru ia ucapkan. Ling Che dan Shin sepakat bahwa titik pertemuan adalah di markas A. Pasukan besar yang dilengkapi ketapel mengepung benteng yang dilindungi oleh penghalang sihir. Seseorang memperingatkan Tiana bahwa mereka akan segera melancarkan serangan penuh. Tiana menanggapi dengan senyum tipis, mengatakan bahwa tampaknya Thousand Autumn sudah tidak mampu menahan diri lagi. Dengan nada angkuh, ia menambahkan bahwa saatnya telah tiba. Stillwaters melaporkan bahwa pasukan Thousand Autumn sudah bergerak maju, dan inilah waktu untuk mengaktifkan senjata pertahanan yang sudah dipersiapkan. Tiana mengangkat tangan tinggi-tinggi, memberi perintah kepada pasukan sihir untuk menghentikan mantera pertahanan. Dari balik tembok benteng, meriam sihir besar muncul, lalu dengan teriakan lantang Tiana memerintahkan dinding pertahanan kota dibuka, dan serangan balik dimulai. Benteng pun memuntahkan tembakan bola api dan gelombang energi merah, menghantam pasukan musuh dengan kekuatan dahsyat. Knight of the Glorious menerobos garis pertahanan dengan ledakan besar, tubuhnya melompat ke samping bersama Enbido. Enbido menggeram, mengakui bahwa lawannya jauh lebih merepotkan daripada yang ia kira. Ia bahkan sempat memberi jaminan kepada Shin bahwa ia mampu melindungi base B, namun kini semua sudah hancur menjadi puing-puing. Enbido menyeringai, mengakui bahwa Ling Che memang sangat sulit dihadapi dan ia tidak salah menilai. Ia mengatakan bahwa Ling Che adalah orang yang memanggil kesatria itu, lalu bertanya penuh heran bagaimana mungkin ia bisa mencapai level maksimum dalam waktu singkat. Ia yakin bahwa mustahil Thousand Autumn kalah dalam hal sumber daya untuk menaikkan level, sehingga ia menuntut jawaban. Enbido berteriak marah, menuntut Knight menjelaskan karena ia benar-benar ingin tahu. Enbido yang berada di sisinya mencibir, menanyakan apakah Knight itu sudah bisu. Namun, Knight of the Glorious hanya menjawab dengan dingin bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab siapapun selain kepada tuannya. Debu berhamburan tertiup angin, menutupi jejak kaki Ling Che. Ia telah tiba di markas utama 1000 musim gugur. Tempat itu sunyi, jendela menara kosong, dan bahkan tembok benteng berdiri tanpa seorang pun penjaga. Ling Che berdiri dengan penuh kewaspadaan. Pikirannya diliputi keraguan saat melihat tidak ada satupun penjaga di tempat itu. Ia bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah jebakan yang sudah dipersiapkan. Dari atas, Shin muncul dengan sikap angkuh, menyatakan bahwa dirinya telah tiba, sambil mengingatkan bahwa sebelumnya Ling Che telah mempermalukan Temptress dengan cara yang sangat menyedihkan. Dengan dahi berkerut, Shin memanggil nama Ling Che. Dan Ling Che menuduhnya sedang mencoba menggunakan strategi benteng kosong untuk mengelabui lawan. Namun Ling Che menegaskan bahwa ia tidak akan tertipu dengan trik murahan itu, dan dirinya tidak akan lari dari medan pertempuran ini. Shin lalu mengungkapkan bahwa basis pertahanan ini adalah benteng terakhir yang sengaja diciptakan untuk melawan penumbra. Bahkan letaknya pun seharusnya berada tepat berhadapan dengan basis garis depan mereka. Sambil menunjuk ke arah meriam-meriam besar yang berjejer,
Kyu Genshin menjelaskan bahwa semua senjata itu pada awalnya memang dipersiapkan untuk menghadapi mereka, tetapi kini keberadaannya tidak lagi berguna karena Ling Che sendiri berani datang menantang ribuan pasukan Thousand Autumn sendirian. Ling Che hanya tersenyum tipis dan meminta maaf karena telah menghancurkan harapan muluk lawannya, sambil menegaskan bahwa Kyu Genshin hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan memalukan yang dialaminya pada fase pertama Guild War. Kyu Genshin menjawab dengan dingin bahwa Ling Che tidak perlu menyombongkan diri, karena sejak awal ia sudah mengirim semua pasukannya ke garis depan. Ia ingin melihat apakah basis pertahanan itu sanggup menahan serangan penuh Thousand Autumn tanpa kehadiran Ling Che. Ling Che kemudian mengakui bahwa itu adalah keputusan yang bijak. Namun, sambil menyalakan belati di tangannya, ia menegaskan bahwa dirinya sangat percaya pada persiapan pertahanan basis Tiana, dan dengan penuh keyakinan ia akan segera menghancurkannya, sehingga perang ini akan segera berakhir. Mata Kyu Genshin membelalak penuh amarah. Di tempat lain seketika bola energi biru bersinar terang melayang di udara, sementara pasukan berteriak panik menyadari bahwa benda itu adalah peluru meriam. Bola energi itu meledak dengan hantaman petir yang menggelegar, membuat pasukan lawan tercerai-berai ke segala arah. Di tengah kepanikan itu, Tiana dengan tatapan tajam menjelaskan bahwa meriam tersebut bukanlah meriam biasa, melainkan meriam elemen petir yang sudah dipersiapkan sejak fase pertama Guild War. Semua peluru itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi, dan meski jumlahnya terbatas, setiap tembakan mampu melepaskan arus petir yang bisa melumpuhkan lawan hanya dengan percikan. Tiana menguraikan bahwa selama ini ia mempelajari kecepatan gerak pasukan musuh, sehingga ia memilih untuk menunggu momen ketika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, agar dampak peluru tersebut bisa dimaksimalkan. Dengan keyakinan penuh, Tiana memerintahkan pasukan sihir untuk menyerang habis-habisan, sementara seorang pria berzirah memerintahkan pasukan prajurit untuk mengatur ulang formasi, melindungi senjata pengepungan, serta menghancurkan dinding pertahanan musuh yang belum terlindungi penghalang sihir. Tiba-tiba sebuah siluet muncul dari udara dan Tilis menghantamkan tongkat sihirnya ke arah katapel musuh hingga hancur berantakan. Tiana dengan heran bertanya mengapa Tilis tidak berada di garis pertahanan selatan bersama Ryuko dan Dark Feather. Namun Tilis menjawab dengan santai bahwa berkat senjata-senjata yang sudah ia siapkan sebelumnya, garis pertahanan selatan sama sekali tidak tertekan. Bahkan Ryuko kini bisa mengamuk sendirian. Ia juga menambahkan bahwa Dark Feather kini bergerak bersamanya untuk memperkuat garis utara, karena disinilah pasukan musuh terkonsentrasi. Dengan senyum penuh gairah pertempuran, Tilis menegaskan bahwa hanya jumlah musuh sebanyak ini yang bisa membuatnya bersemangat untuk membantai mereka semua. Sementara itu, lingkaran arena pertempuran muncul, memisahkan Ling Che dan Kyu Genshin dalam sebuah duel yang tampak seperti ritual pemakaman. Ling Che dengan dingin bertanya apakah tempat ini memang kuburan yang telah dipilih Kyu Genshin untuknya. Kyu Genshin menjawab bahwa tempat itu memang sudah disiapkan sebagai liang kubur bagi Ling Che, bahkan sekalipun ia adalah seorang pemain level maksimum. Ling Che menggenggam dua belati di tangannya dengan senyum tajam, sementara Kyu Genshin menegaskan bahwa ia tidak mungkin bisa mengubah takdir kekalahannya. Namun Ling Che membalas dengan sinis, mempertanyakan apakah semua itu hanyalah ramalan kosong dari kartu-kartu peruntungan lawannya, lalu menggunakan transformasi elemen dengan teknik Thunder Flash untuk menutup jarak secepat kilat. Tubuh Ling Che yang diselimuti energi ungu melesat, mengangkat belati untuk menyerang hingga debu berhamburan menutupi arena. Kyu Genshin dengan tenang menegaskan bahwa sebagai seorang penyihir, ia memang berada di posisi lemah melawan Thief yang begitu cepat. Namun ia memiliki keunggulan lain, karena penghalang sihir yang melindunginya berpadu dengan atribut pertahanan setara seorang ksatria, membuatnya sulit ditaklukkan. Melihat lambang sihir di atas kepalanya, Ling Che segera menyadari bahwa Kyu Genshin memiliki spesialisasi profesi ganda, sesuatu yang sangat jarang dimiliki. Dalam hatinya Ling Che mengingat masa lalu bahwa meski ia tak pernah berhadapan langsung dengan sosok misterius itu, ia tahu dari berita bahwa Kyu Genshin pernah memimpin sebuah guild sebagai seorang ksatria. Kini ia tampil sebagai penyihir, namun jelas ia menyembunyikan kemampuan aslinya. Hal ini menjelaskan mengapa, meski bertarung sebagai penyihir, ia mampu menunjukkan atribut yang begitu lengkap pada fase pertama Guild War, seakan ia menutupi rahasianya dengan sangat dalam.
Ling Che sadar bahwa inilah tipu daya seorang guildmaster dari guild nomor 1 di dunia. Qiu Genshin menatap Ling Che dengan tenang, lalu bertanya apakah ia sudah bisa melihat kenyataannya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok istimewa dan bukan satu-satunya pemain yang memiliki spesialisasi profesi ganda. Dengan suara penuh tekanan, Qiu Genshin menantang Ling Che, mempertanyakan apakah benar ia berpikir mampu menyingkirkan seluruh guild Thousand Autumn seorang diri, merebut posisi guild nomor 1, lalu menantang seluruh dunia game ini. Menurutnya, Ling Che hanya bisa bertahan sejauh ini karena keberuntungan semata. Dengan wajah mengeras, Qiu Genshin memperingatkan bahwa sisi gelap dari dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh dengan mudah. Dan pada hari ini, langkah Ling Che akan dipaksa berhenti untuk selamanya. Ling Che tersenyum lebar dengan tatapan penuh gairah. Ia berkata bahwa pertarungan ini semakin menarik. Diselimuti energi kegelapan, ia mengakui mungkin benar apa yang dikatakan lawan bahwa keberuntungan membawanya sejauh ini. Namun baginya keberuntungan itu bukan sekadar kebetulan, melainkan ambisi untuk meraih puncak. Dengan senyum penuh percaya diri, Ling Che menegaskan bahwa dirinya memang ingin menantang dunia.